aja. Di sini kiri kanan. Baik teman-teman wartawan, saya akan menyampaikan acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022 yang baru saja disampaikan oleh Bapak Presiden. Seperti telah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi bahwa COVID masih belum berakhir, pandemi masih dihadapi sampai dengan hari ini dan tahun 2022 dengan adanya bahkan mutasi dari varian baru yang disebut Omikron yang perlu kita waspadai. Untuk itu kita akan terus memfokuskan penanganan COVID ini baik melalui langkah-langkah yang dilakukan selama ini maupun untuk dari sisi anggarannya. Kasus Indonesia untuk COVID-19 terkendali dan ini menjadi salah satu modal untuk bisa menjalankan kegiatan ekonomi namun tetap dengan disiplin kesehatan dan juga kewaspadaan terutama menjelang Nataru. Aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi. Consumer Confidence Index kita sudah mulai pulih bahkan mendekati sebelum terjadinya COVID. PMI kita juga mengalami kenaikan dengan adanya kemampuan mengelola delta varian. Demikian juga dengan pertumbuhan indikator lain yang cukup kuat seperti ekspor, import, dan konsumsi listrik. Di sisi lain kita juga harus tetap menjaga terutama stabilitas di pasar keuangan yang saat ini sangat kondusif. Dilihat dari spread antara yield SBN Indonesia dengan yield US Treasury yang makin menurun yang menggambarkan confidence terhadap surat berharga negara yang cukup kuat. Demikian juga partisipasi dari pembelian domestik surat berharga negara yang terutama juga didukung oleh perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Indeks harga saham meningkat dan juga kurs yang cukup stabil memberikan confidence terhadap sisi keuangan. Indonesia selama ini terus menggunakan APBN sebagai instrumen untuk melakukan counter cyclical secara terukur dan ini terlihat dari pertama pemulihan ekonomi yang cukup kuat dibandingkan peer group kita baik di ASEAN maupun di G20 dan di sisi lain dari sisi defisit APBN kita yang relatif kecil serta level tingkat utang publik terhadap GDP yang juga relatif rendah dibandingkan peer group baik di G20 maupun di ASEAN 6. Hal yang perlu untuk kita waspadai sesuai tadi disampaikan di dalam sambutan adalah peningkatan inflasi yang terjadi terutama pada production price indicators. Baik ini terjadi di negara maju seperti Amerika, Eropa, dan bahkan RRT, maupun dari sisi kemungkinan transmisi ini kepada harga konsumen yang pasti akan meningkatkan tekanan inflasi. Kenaikan inflasi ini tentu akan menimbulkan dampak dari sisi kebijakan moneter terutama di negara maju seperti yang sering disampaikan yaitu terjadinya tapering. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi global meskipun dalam hal ini terjadi kenaikan tahun ini namun sudah dikoreksi sedikit oleh IMF yang tadinya tahun ini pemulihan ekonomi global di 5,9 sekarang menjadi hanya 5,7 dan tahun depan juga ada revisi dari 4,9 menjadi 4,5% pertumbuhan ekonomi global. Ini tentu harus kita waspadai. Di sisi lain, untuk Indonesia kita harus menggunakan instrumen APBN di dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Seperti tadi yang telah disampaikan di kuartal keempat, pemulihan ekonomi mulai terjadi secara akseleratif seiring dengan penanganan COVID-19 varian Delta yang sangat efektif di Indonesia. Outlook kita tahun 2021 untuk pertumbuhan masih di 3,5 hingga 4% dari PDB yang didukung oleh sisi permintaan maupun sisi produksi terutama untuk investasi, konsumsi, ekspor untuk sisi permintaan dan sisi produksi terutama dari sisi manufaktur, perdagangan dan bahkan sektor pertambangan.
Tadi Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa kita akan terus melakukan reformasi struktural karena ini akan sangat penting di dalam tidak hanya mengakselerasi pemulihan ekonomi namun memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Kita juga terus bersama-sama dengan Bank Indonesia melakukan koordinasi baik di dalam menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar, inflasi maupun dari sisi sustainabilitas pembiayaan kita di masa depan. Teman-teman media yang saya hormati, saya akan masuk ke APBN 2022 yang tadi DIPA telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan TKDD disampaikan untuk pemerintah daerah. APBD 2022 disusun dengan asumsi harga pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 3%, nilai tukar rupiah 14.350 rupiah per dolar Amerika, suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8%, harga minyak $63 per barel, lifting 703.000 barel per hari, dan lifting gas 1.036 barel per hari. Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022, yaitu sasaran pembangunan, tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3%. Tingkat kemiskinan akan bisa diharapkan turun di bawah 9% lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9%. Gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105 dan nilai tukar nelayan di 104 hingga 106. Untuk tahun depan, pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar 1.846,1 triliun, terdiri dari perpajakan 1.510 triliun, PNBP 335 triliun, dan hibah 0,6 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai 2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai 1.944,5 triliun dan TKDD 769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85% dari PDB atau 868 triliun rupiah. Tentunya di dalam menyikapi Undang-Undang APBN yang sudah ditetapkan dengan DPR, kita melihat dari sisi pendapatan negara, implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak, masih belum masuk di dalam konsideran untuk target penerimaan tahun 2022. Kita akan memperluas basis pajak dalam reform perpajakan ini, memberikan insentif fiskal secara terukur dan selektif, juga memperbaiki national logistik ecosystem untuk memperbaiki sistem logistik nasional. Kita juga mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam kita, terutama pada saat harga komoditas dalam situasi yang membaik. Dari sisi belanja, kita akan mendukung seperti yang disampaikan Bapak Presiden, penanganan pandemi COVID, perbaikan sisi SDM, peningkatan kualitas belanja yang makin efisien dan efektif serta produktif, mendukung reformasi struktural, mendukung subsidi agar makin terarah terutama dalam mendukung UMKM, petani dan layanan transport. TKDD diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi dan dana desa serta DAK untuk mendorong program percepatan penanggulangan kemiskinan. Dari sisi perpajakan tadi telah saya sampaikan 1.510 triliun terdiri dari penerimaan pajak 1.265 triliun dan untuk kepabeanan 245 triliun. Angka ini memang terlihat relatif bisa dicapai karena pada tahun 2021 kedua target penerimaan pajak dan kepabeanan kemungkinan bisa dilewati di atas target. Sehingga kita tidak dengan demikian tidak kemudian kita merasa terlena, namun kita tetap akan mengakselerasi reformasi perpajakan. Karena
Tugas kita untuk menyehatkan kembali ekonomi, menyehatkan masyarakat dan menyehatkan APBN masih akan berjalan pada tahun ketiga di mana kita melaksanakan Undang-Undang 2 tahun 2020. Untuk penerimaan pajak diharapkan rasio perpajakan akan meningkat dengan adanya reform dan Undang-Undang HPP sehingga bisa mencapai 10,14% dari GDP pada tahun 2025. Untuk PNBP juga kita melihat angka 335,6 triliun adalah lebih rendah dibandingkan realisasi tahun ini. Namun ini tidak berarti bahwa kita kemudian juga tidak waspada karena harga komoditas tidak bisa berjalan secara jangka panjang dan sering terjadi volatilitas. Kami akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terutama untuk PNBP yang berasal dari sumber-sumber kementerian lembaga, BLU dan juga dari dividen kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk belanja pemerintah tahun ini mencapai untuk pemerintah pusat 1.945 triliun dengan fokus yang tadi telah saya sampaikan yaitu untuk peningkatan SDM terutama kesehatan, bansos dan pendidikan, infrastruktur sesuai instruksi Bapak Presiden tadi dan juga untuk mendukung reform struktural serta untuk meningkatkan efektivitas belanja kita. Pendidikan mencapai 542,8 triliun rupiah tahun depan, kesehatan 255,4 triliun rupiah, perlindungan sosial mencapai 431,5 triliun rupiah, infrastruktur mencapai 365,8 triliun rupiah, ketahanan pangan 92,2 triliun, pariwisata 10,2 triliun, dan bidang teknologi informasi dan komunikasi 25,4. Kita berharap kita akan terus bisa efektif menangani ancaman COVID, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, serta memperluas perlindungan sosial untuk menurunkan kemiskinan absolut kita. Juga untuk infrastruktur bisa membuka daerah-daerah baru dan meningkatkan pemulihan ekonomi yang makin merata. Pariwisata diharapkan bisa pulih kembali, sementara ketahanan pangan dan TIK merupakan area yang sangat strategis. Untuk TKDD yang mencapai 769,6 triliun, kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di dalam rangka untuk terus memperbaiki tidak hanya penyalurannya tapi juga penggunaannya. Demikian mungkin teman-teman, saya akan tutup dengan strategi pembiayaan seperti tadi saya sampaikan dengan defisit 4,85% dari PDB, maka kita akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati karena tahun depan seperti kami sampaikan terjadi beberapa dinamika global yang harus kita waspadai, inflasi tinggi, tapering, dan juga harga komoditas, serta dari sisi perekonomian baik RRT maupun Amerika kemungkinan akan menghadapi tekanan dengan dinamika ini. Oleh karena itu target dan timing lelang untuk surat berharga negara akan dilakukan secara hati-hati menyesuaikan dinamika pasar. Kita akan menggunakan optimalisasi penerbitan SBN retail untuk bisa memperkuat retail investor di Indonesia dan di dalam negeri. Kita akan mengandalkan sumber pembiayaan non-utang seperti saldo kas dari BLU, SAL dan Silpa, dan tentu kita terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau tidak usah pakai tanya jawab ya, nggak usah ya, terima kasih. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.